Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Tamami Solihati dan ini adalah rekan saya Muhammad Rizky Alfarel. Kami dari Universitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Akidah Filsafat Islam semester 2. Kami akan melakukan dialektik paradoks amplifikasi kemerdekaan dengan tema merajut kebinekaan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Indra Gunawan MPD. Baik, dimulai dari definisi keberagaman. Nah, keberagaman adalah realitas hayati yang merupakan akibat dari keberadaan kehendak bebas makhluk. Dalam arti lain, keberagaman adalah keberadaan mutlak dalam suatu hegemoni sekalipun jika masih adanya unsur kehidupan, karena unsur inilah yang akan membentuk variasi intrik dan motif dalam tindak laku setiap individu. Karena keberagaman bersifat pasti adanya, maka penting bagi kita untuk mengenali dan memahami realitas tersebut, bahwa benda berbeda bukan berarti bertolak belakang atau berseberangan, namun juga dapat selaras. Nah, kita bisa lihat gambar pelangi di sini. Seperti halnya pelangi, warna yang berbeda bahkan kontras sekalipun dapat berpadu, menimbulkan efek gradasi yang indah jika masing-masing warna berjalan sesuai koridornya dengan tidak mengacaukan koridor warna lainnya. Nah, intoleransi itu erat banget kaitannya dengan rasisme. Karena rasisme itu terjadi atas dasar kegagalan seseorang dalam memahami dan menerima varietas hayati yang telah tercipta atas kehendak yang maha kuasa. Atas sifatnya yang terlalu generalis, dapat diasumsikan seorang yang rasis tidak memiliki referensi mengenai teori keberagaman implikasi pragmatis. Implikasi pragmatis. Lillian Green, pendiri North Star Forward Consulting, organisasi yang merekomendasikan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan opresi sistemik di Amerika Serikat, menyebut bahwa rasisme punya 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi internal, impersonal, institusional, dan sistemik. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan keempat dimensi rasisme tadi ya, yang saling berkesinambungan. Nah, yang pertama adalah rasisme internal. Rasisme ini mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar sebagai individu. Contohnya seperti kita mempercayai stereotip ras yang negatif atau bahkan menyangkal adanya rasisme itu sendiri. Dilanjut kepada rasisme interpersonal. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari seorang ke orang lain yang bisa mempengaruhi interaksi publik mereka. Misalnya perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis. Rasisme yang ketiga adalah rasisme institusional yang ada dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung atau tidak langsung melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan, pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, hak-hak sipil, dan bidang lainnya. Misalnya, praktik perekrutan diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu di ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok ras dominan. Nah, ada dimensi keempat, dimensi yang terakhir, dan merupakan dimensi paling umum gitu. Ini adalah rasisme sistemik yang melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis baik di bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, perumahan, pemerintahan, dan lain-lain. Ini adalah efek riak dari ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih berlangsung hingga kini. Oke. Nah, untuk menanggulangi empat dimensi rasisme tadi, kita bisa menanggulanginya dengan memperbanyak literasi, dan pengetahuan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai kunci perbedaan. Keberagaman membentuk sistem nilai dari berbagai sudut pandang. Hal itu berdampak baik terhadap kompleksitas norma-norma sosial. Ketujuh nilai ini merupakan kunci dalam merajut perbedaan yang terberai. Nah, toleransi di sini berarti mudah memaafkan terhadap permasalahan atau perselisihan sederhana yang tidak patut dibuat ruyam.
runyam seperti kesalahpahaman. Persaudaraan yaitu menjalin sistem kekeluargaan di mana satu kemasyarakatan itu saling merangkul, melawat setiap variasi atau perbedaan untuk mendayagunakan keberagaman itu menjadi sistem kerja organisasi kemasyarakatan. Memahami keberagaman sangat penting bagi kita untuk berinteraksi sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kecenderungan psikis untuk mengutamakan subjek-subjek yang berkaitan dengan dirinya. Dalam ruang sosiologis, hal ini dinamakan primordialism atau nepotisme yang termasuk dalam kategori self-discrimination. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai edukasi keberagaman sangat penting dilakukan untuk mencegah dominasi sosial oleh kelompok tertentu dan juga kompetensi yang tidak sehat. Nah, di sini ada studi kasus nih. Nah, di sini ada Pak Gufron sebagai seorang HRD, Allen sebagai pelamar 1, dan Ziza sebagai pelamar 2. Kompetisi persyaratan antara keduanya sebenarnya berimbang, namun pertimbangan latar belakang persoalan individu menentukan bahwa Allen lah yang lebih pantas diterima karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu dan posisinya sebagai kepala keluarga. Namun, yang dilihat Pak Gufron bukanlah variabel itu, melainkan variabel lain yang berkaitan dengan pribadinya. Allen adalah seorang Katolik, sedangkan Ziza seorang Muslim sama dengan Pak Gufron. Dengan landasan seiman itu, Pak Gufron lebih memilih Azizah dibandingkan Allen. Nah, seperti ini. Di sini ada teori keberagaman atau toleransi, ada identitas parsial dan implikasi pragmatis. Dalam identitas parsial, dalam lingkup ini sosialisasi keberagamaan hanya berlaku pada hal yang nampak seperti identitas fisik yang melingkupi perbedaan etnis, agama, dan strata sosial lainnya. Lalu di implikasi pragmatis, hal-hal seperti identitas personal bukanlah sesuatu yang harus ditoleransi, melainkan wajib dihormati. Toleransi yang disebut dalam ranah ini adalah menghargai kehendak bebas pribadi lain dengan syarat tidak mencerai-beraikan atau tidak mencerai-beraikan kehendak bebas kita. Secara sederhana, ada pemisahan antara ruang privat dan ruang publik. Oke. Baik, cukup sampai di sini. Kita lanjut ke sesi diskusi. Bagaimana Saudara Farel dari penjelasan yang tadi nih, apakah ada komentar-komentar atau hal-hal yang perlu dibahas mungkin selain dari yang tadi mengenai keberagaman di Indonesia, keberagaman dan kaitannya dengan rasisme. Silakan Saudara Farel. Ya, mengenai keberagaman di Indonesia. Kan sebenarnya perkara toleransi ini udah dipelajari sejak lama gitu kan, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Betul. Nah, tapi kasus konflik-konflik horizontal nih masih tetap ramai dan hangat. Kenapa? Karena entah karena pemahaman kita yang nggak atau belum selesai, atau memang cara mereka mengedukasi kita kurang tepat gitu. Maka dari itu saya cantumkan dua teori yang berbeda di sini. Teori keberagaman atau toleransi yang selama ini kita kenal hanya untuk mentoleransi keberadaan atau realitas yang sifatnya mutlak gitu. Kayak misalkan perbedaan fisik karena keturunan etnis yang berbeda, karena suku yang berbeda, karena ras yang berbeda, atau perbedaan identitas keagamaan. Nah, menurut saya pribadi, hal seperti itu sebenarnya bukanlah hal-hal yang harus ditoleransi atau dimaklumi, tapi emang hal-hal yang wajib dijunjung tinggi dan wajib dihormati. Jadi ada bias mengenai pemahaman toleransi dalam edukasi kita sendiri gitu loh. Bahwasannya ya kalau misalkan perbedaan itu emang ibaratnya sunatullah atau kehendak dari Tuhan itu sendiri, masa iya ditoleransi? Ya udah, kalau udah ada nih, udah realitasnya terbentuk, mau nggak mau, terima nggak terima, suka nggak suka, harus kita maklumi gitu kan. Betul. Artinya udah nggak perlu teori toleransi lagi, tapi emang ya wajib dihormati, wajib dijunjung tinggi, wajib menghargai. Nah, maka dari itu saya sedikit memproyeksikan teori keberagaman ini
di luar negeri. Nah, di luar negeri nih kayak nggak pernah ada gitu kan. Maksudnya kayak kita diajarin untuk menghormati agama lain, diajarin untuk menghormati etnis lain, diajarin untuk menghormati individu lain dengan bentuk latar belakang yang sudah ada. Karena di luar itu ada pemisahan antara ruang privat sama ruang publik. Nah, bagi mereka identitas diri itu ditaruh di ruang privat. Kayak misal si A ini ternyata ateis, si B ini ternyata gay. Itu realitas yang berupa identitas dan tidak dapat dihakimi oleh individu dari luar entitasnya gitu loh. Jadi kayak misalkan saya menghakimi B karena dia tidak beragama walaupun dia hidup di masyarakat beragama. Nah, di luar itu nggak boleh kayak gitu karena dia punya teori tentang implikasi pragmatis di mana ya hal-hal yang harus ditoleransi adalah hal yang berbentuk kehendak bebas. Latar belakang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Menjadi agnostik, menjadi ateis, menjadi gay, itu kehendak bebas individu si A atau si B gitu. Jadi kita sebagai entitas di luar dirinya nggak bisa menghakimi, ini kenapa sih jadi ateis, jadi nggak bertuhan, ini kenapa sih jadi gay gitu. Karena itu urusan pribadi dia, kecuali dengan dia menjadi ateis, dia mencederai keyakinan kita yang gnostik. Kecuali dengan dia menjadi gay, dia mencederai konstruksi seksual kita yang strike atau melecehkan kita gitu. Kan sementara selagi hal-hal itu tidak terjadi dan tidak dia lakukan gitu, dia masih berada dalam koridornya seperti halnya analogi koridor pelangi, warna pelangi tadi. Selagi dia masih ada koridor warnanya sendiri dan tidak mencederai koridor warna orang lain, hal itu nggak bisa dihakimi kan? Betul. Nggak bisa dinilai, nggak bisa dijustifikasi ini benar atau salah. Nah, ketiadaan teori implikasi pragmatis itu yang nggak ada dalam masyarakat kita. Jadi masyarakat kita nih bias tentang mana ruang privat dan mana ruang publik. Iya kan? Iya, betul. Bener nggak menurut Silva? Betul sih, dalam poin implikasi pragmatisnya mungkin memang belum tercipta ya. Namun bukan hanya di Indonesia saja, kita bisa lihat apa ya, masalah-masalah rasisme ini terjadi di luar negeri juga. Kayak ini Black Lives Matter, Stop Asian Hate, terus kayak apa yang kemarin bulan Juni itu ramai banget LGBTQ gitu. Itu kan Oh ada iya, sebuah gerakan untuk memperjuangkan rasisme-rasisme yang terjadi di luar negeri juga kan. Jadi itu tuh mengglobal gitu. Jadi masalah rasisme ini mengglobal bukan hanya di Indonesia gitu. tapi mungkin perbedaan yang ada di Indonesia yang dengan yang di luar bisa diklasifikasikan pada 4 kategori yang sebelumnya disebutkan tuh. Yang Oh iya, internal, interpersonal, institusional, institusional. dan sistematik. Ya, betul. Iya, kalau di kita kebencian terhadap kaum contoh ateis atau LGBT itu kayaknya udah sistemik banget tuh. Karena di ya kan Ya, dalam ajaran agamanya pun ada, mereka membawa dalil tentang teologinya untuk ya ini nggak boleh ada gitu. Sedangkan kalau di luar kan jarang banget bawa masuk teologi ke ruang publik karena tadi mereka punya pemahaman tentang implikasi pragmatis bahwasanya yaitu latar belakang personal, keagamaan itu latar belakang personal dan nggak harus dibawa ke ruang publik, bawa dalil untuk menciptakan public policy atau kebijakan publik. Jadi ya. ada pemisahan tuh antara kerajaan Tuhan dan kerajaan sosial. Nah, itu juga mungkin yang ya ketiadaan konsep itu yang menyebabkan masyarakat kita jadi kacau, bias. Nah, mungkin Kalau masalah di luar mungkin yang ada ya, toleransi yang ada, rasisme yang ada, perbedaan antara di Indonesia dan di luar, mungkin di Indonesia lebih kental dengan permasalahan teologisnya. Kalau misalkan di luar, lebih ke permasalahan dalam identitas parsialnya gitu. Etnis, maaf, dalam ininya kan kayak Black Lives Matter dari rasnya gitu kan. Gitu-gitu. Jadi
hanya mungkin beda masalah sedikit saja, tapi di Indonesia juga terjadi rasisme mengenai identitas fisik gitu, kayak ini rasis terhadap warga Indonesia terhadap Papua yang terjadi di um, Surabaya pada Agustus 2019 itu juga kan merupakan salah satu kasus dari rasisme yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi bukan cuman masalah di agama saja gitu, lebih umum gitu. Jadi semua apa ya yang saya lihat perbedaan yang di Indonesia dan di luar itu sebenarnya cuman beda dari apa ranah itunya aja. Kalau misalkan rasisme sistemiknya, dua-duanya menurut saya sistemik karena benci terhadap ras hitam gitu atau yang sekarang rame sebagai Black Lives Matter itu tuh berakar dari civilization yang dari zaman dulu gitu, Mas Farel. Jadi udah sistemik gitu, meskipun di luar negeri juga sama gitu. Mungkin Tapi lain cerita ya. Kalau misalkan di kita kan contoh kasus diskriminasi etnis yang pernah terjadi kan waktu zaman Orba terhadap etnis Tionghoa karena tragedi 65 itu di PKI kan. Nah, ya, itu bisa saya katakan sistemik karena apa? Pemerintah mendukung wacana itu. betul. Nah, Karena ya ada latar intrik politik yang panjang jika kita uraikan kan. ya, Tapi kalau kasusnya terhadap Papua, mungkin itu nggak bisa kita sebut sebagai sistemik juga. Karena apa? Di sisi lain, pemerintahan kita menambang begitu banyak sumber daya dari tanah mereka. ya, betul. Artinya jika kita mendiskriminasi mereka secara sistemik, harusnya ya malu gitu loh. Justru di sini ada semacam kontradiksi gitu, bahwasanya secara pemerintahan kita menjilat ke tanah Papua, namun secara internal kita punya stigma buruk mengenai mereka. Ya Betul. kayak orang Papua, iya orang Papua itu pendidikannya rendah atau karena dia hidup di dalam apa ya, maksudnya rimbunnya hutan, kita mempunyai stigma primitif terhadap mereka. Padahal kan ya enggak juga, itu kan belum tentu gitu loh, karena setiap suku, setiap ya anak pedalaman yang pernah disebutkan oleh pemerintah, terminologi yang pernah disebutkan oleh pemerintah itu, setiap suku-suku terbelakang apapun mereka kita katakan, karena kita tinjau dari sudut pandang modern gitulah. Mereka punya lokal wisdomnya masing-masing gitu kan. Betul. Nggak semata-mata mereka tidak mengenal teknologi, artinya mereka nggak mengenal nilai sosial, nggak mengenal moral etika, nggak mengenal norma-norma, kan nggak juga gitu. Ya, betul. Artinya ya sudut pandang di kitanya aja yang terlalu justifikatif. Nah, jadi Tapi kalau ya silakan lanjut. gimana? Tapi kalau apa? Silakan mau Iya, dengar. tapi kalau di proyeksikan ke Black Lives Matter yang waktu itu terjadi, ya sebenarnya saya nggak ngerti intrik di belakang kasusnya gimana. Cuman waktu itu kan membludaknya karena seorang polisi yang berkulit putih Ya, dan ya dia melakukan tindakan yang nggak sepatutnya dia lakukan terhadap manusia gitu, yaitu ya, mencekik leher dengan kaki itu kan sampai betul. akhirnya menimbulkan kematian. Nah, mungkin di situ juga sebenarnya ada framing dari media gitu loh. Ya, Ada framing dari media bahwasannya ini kasusnya rasis nih karena pelaku diasumsikan sebagai kulit putih dan korban diasumsikan sebagai kulit hitam. Ada framing media. Padahal kan kalau misalkan media memframing bahwasannya si pelaku adalah polisi dan si korban adalah demonstran, bakal lain ceritanya. Ngerti nggak? ya, Tapi media di sini lebih memilih framing rasial itu, bahwasannya si pelaku adalah kulit putih dan si korban adalah kulit hitam. Jadi media punya kepentingan framing karena disitulah AdSense mereka bertumbuh. nah, ini kan masalahnya nih Mas Marel ada data-data bahwa
rasisme itu sudah terjadi dari lama ya di Amerika ya. Nah, ini digaungkan itu bukan ya mungkin saya kurang ngerti. Mungkin emang ada politisasinya. Hanya saja dari data ya memang apa ya rasisme itu sudah terjadi dari lama dan eh, itu ada kesalahpahaman gitu. Dan kalau misalkan si korbannya itu orang berkulit putih, kebanyakan pokoknya kebanyakan dilepas gitu. Kalau misalkan yang berkulit hitam itu meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap dibawa gitu. Itu kasus yang sudah mendarah daging di ini di Amerika Serikat. Bahkan jarang banget ada orang berkulit hitam tidak pernah berurusan dengan polisi. Mereka pasti berurusan dengan polisi meskipun mereka tidak melakukan apa-apa hanya karena Hmm. hanya karena perbedaan identitas fisik mereka yang mereka punya. Oh, karena itu mungkin landasan historis juga ya, karena Ya, iya mereka percaya bahwa orang kulit hitam ini dulunya dibawa oleh leluhur mereka untuk membantu pekerjaan mereka gitu ya. betul. Ada, ya makanya saya bilang, Tapi di sisi lain juga di ya contoh di Amerika Serikat kan terjadinya hal itu. Di ya, sana juga banyak kan kayak politisi kulit hitam, ya kan? Politisi berkulit hitam atau mega bintang berkulit hitam, pemain film, artis-artis atau iya orang ternama berkulit hitam. betul, betul itu Jadi sudah banyak, cuman tidak bisa dipungkiri kalau misalkan rasismenya juga masih terjadi secara masif gitu. Makanya iya, jadi itu maka sudah dari itu, masalah yang sistemik, rasisme sistemik gitu, tidak bisa dipungkiri juga. tapi menurut saya itu bukan sistemik sih, Sil. Kalau sistemik, ya kayak kita nih, kita nggak pernah punya presiden berkulit hitam, ya kan? Nah, ya, Nggak pernah punya presiden dari agama lain, ya kan? ya, Nah, karena Amerika ya, salah sih ya. nah kalau kalau di kita mungkin bisa dikategorikan sistemik, tapi kalau di sana mungkin lebih ke arah internal dan interpersonal atau mungkin institusional. Ya, institusional mungkin ya maksudnya. Iya, jadi lebih parah di kita gitu. Karena apa? Karena ketiadaan teori keberagaman mengenai implikasi pragmatis. Jadi kalau di kita sekompetitif apapun orangnya, secapable apapun individunya, penilaiannya pasti ada dalam lingkup personal ya, kayak tadi kesamaan agama, kesamaan etnis, Betul. ngutamain, makanya ada istilah ngutamain orang dalam gitu kan. Betul. Nah, itu yang problem karena yang diajarin ke kita tuh bahwasannya toleransi itu yang menghargai perbedaan mengenai identitas, bukan menghargai perbedaan mengenai ya tadi tindak tanduk perilaku, mengenai kehendak bebas orang lain, mengenai bahwa memahami bahwasannya setiap individu tuh punya kepentingan yang beragam gitu dan pola pikir yang beragam juga. Maka dari situ kan terciptanya konsul dalam sebuah negara tuh untuk mencari common ground dari prinsip-prinsip yang berbeda tadi. Nah kayak tadi ketujuh prinsip yang tercipta menjadi norma sosial kan karena ada ya ketujuh pandangan yang berbeda gitu loh. Coba dilihat lagi. Nah ini kan ada yang bilang bahwasanya keberagaman itu artinya toleransi, tapi toleransi di sini kan apa maknanya gitu? Harus dideskripsikan lagi. Ya toleransi itu melingkupi persaudaraan, kesetaraan yang berarti merangkul, merawat dan melawat. Gitu Betul. kan. Jadi karena beragam, nilai-nilainya jadi mempunyai banyak sudut pandang. Karena mempunyai banyak sudut pandang, nilai-nilainya menjadi lebih kompleks dan utuh. Ya, Sebenarnya itu nilai plusnya kan. ya, Ya, tapi orang-orang jarang berpikir ke arah situ. Mereka ya tadi asumsinya bahwasanya perbedaan cukup tidak diganggu-gugat oleh hal-hal yang bersifat apa ya? Ya ibaratnya menghina atau apa ya? Ya gitulah. Tapi secara tidak langsung mereka tidak sadar begitu bahwasannya tindakan mereka sehari-hari kayak tadi misalkan primordialisme HRD itu sebenarnya mereka melakukan diskriminasi yang sangat menyakitkan gitu kalau misalkan diketahui oleh korban ya kan. betul.
Nah, kita langsung aja nih ke konklusi ya. Menurut Mas Farel sendiri, eh, kan tadi kita udah bahas ya tentang apa pemisahan ini. Nah, apakah perbedaan ini perlu digaungkan atau tidak perlu digaungkan nih? Karena kan sekarang kita sudah bisa lihat ya kalau dari dulu permasalahan ini tuh digaungkan tapi masih belum saja menemukan gimana nih menurut secara Iya, mungkin kebinekaan digaungkan karena kita punya lambang negara yang selaras dengan terminologi itu gitu ya. Jadi kan Garuda Pancasila motonya Bhinneka Tunggal Ika. ya, Mungkin karena alasan itu juga akhirnya aspek dari keberagaman ini digaungkan oleh pendidikan kita. Namun karena landasan etimologi yang kurang atau bagaimana, akhirnya yaitu penggaungannya ini salah konsep gitu. Mereka tidak mengerti bahwasanya apa yang harus ditoleransi dan apa yang harus dihormati. Kan betul. itu dua hal yang berbeda. Ya, Toleransi itu artinya memaklumi kesalahan, memaklumi hal-hal yang sebenarnya agak mengganggu, hanya saja karena tidak terlalu rumit dan terlalu runyam dan dapat dimaafkan lah. Akhirnya kita tidak memilih untuk membawa kasus itu pada delik selanjutnya gitu, ya kan? ya, Kayak contoh kesalahpahaman berbicara. Toh ya, kalau orangnya udah minta maaf ya udah, nggak perlu diperbesar gitu loh, nggak perlu diamplifikasi sebagai ini suatu penghinaan, ini suatu apa hal yang membawa keributan lah istilahnya gitu kan. Sedangkan menghormati itu suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk mencegah hal-hal yang menimbulkan toleransi. Jadi toleransi itu ada ketika penghormatan dilanggar gitu loh. ya. Penghormatan Iya toleransi kan? kita penghormatan di Toleransi ada ketika penghormatan dilanggar. Kayak semisal ada orang yang melanggar norma sopan santun lah ya, dalam suatu masyarakat. Iya, semisal dia mengadakan perkumpulan lewat jam 12 malam. betul. Iya kan itu melanggar norma sopan santun yang ada dalam masyarakat Ya, tertentu misalkan seperti itu. Nah, lalu proses rekonsiliasinya seperti apa gitu? Apakah yang mengadakan acara perkumpulan atau pesta itu digeruduk lalu ini apa sih namanya? Ya dipersekusi atau diselesaikan secara komunikatif. dialektis gitu, secara mediasi. Itu kan yang apa ya, satu indikasi yang mencerminkan adanya toleransi atau ketiadaan toleransi tersebut gitu kan. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Jadi perlu digaungkan Kalau tidak nih. ya mungkin kalau mau digaungkan, ya kita harus mengadopsi konsep implikasi pragmatis yang ada di pola pendidikan luar negeri. Ya, Tapi kalau kita belum memahami konsep itu dan tidak selesai dengan konsep identitas diri, ya mending nggak usah dibicarakan lagi gitu. Karena itu malah semakin memperjelas bahwasannya entitas kita tuh varietas hidupnya berbeda-beda. ya, betul. Ya. Semakin memperjelas perbedaan dan semakin mudah terpantik bila perbedaan itu menimbulkan isu. Ya, Iya kan? ya, Jadi setuju. lebih baik ya udah gitu. Nggak usah membicarakan tentang perbedaan, tapi cari kesamaannya aja. Ya, contoh kayak kita sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia kan selesai. Ya, selesai. Nggak perlu didelik latar belakang pribadinya seperti apa. Oke. Nah, jadi konklusi yang bisa saya dapatkan di sini adalah perlukah perbedaan itu digaungkan? Ini perlu ya, cuman harus di Konsepnya diubah. nah, konsepnya dengan konsep yang benar, dengan literasi yang luas dan dengan pemahaman yang luas pula gitu. Kenapa sih harus digaungkan? Karena satu-satunya cara menyelesaikan adalah dengan mengenal masalah itu sendiri. Dengan mengenal masalah itu sendiri, kita dapat memvisualisasi dan mengevaluasi masalah itu dan menjadi apa ya, mencari konklusi gitu dari masalah sendiri. Mungkin kesimpulan yang kita dapat dari presentasi, materi, dan diskusi kali ini adalah eh, perlunya apa ya? Perlunya pemahaman yang luas gitu. Jadi
perbedaan ini tuh sangat kompleks sebenarnya. Meskipun ya yang kita pelajari ya itu saja gitu, tapi sebenarnya ini masalahnya lebih kompleks dari yang kita duga gitu. Makanya kita harus punya Iya, pandangan intinya ini. Ya, gimana? intinya gini, kalau misalkan pelangi udah ada 7 warna, masa mau kita ubah jadi sewarna? Iya kan, 7 warna dalam pelangi itu karena realitas yang tercipta oleh ini kan, ke apa ya, maksudnya reaksi acak dari kosmik kan, yang Ya. itu nggak terduga. Kalau misalkan warnanya tuh bakal Magiku Hibiniu, masa mau kita ubah? Ini nggak bisa nih, harus merah semua, harus kuning semua, harus hijau semua. Kan lucu mengubah varietas hidup yang artinya mengubah sesuatu yang sebenarnya di luar kehendak kita gitu. Sama aja kita kayak mau ngendaliin alam, itu kan mustahil. Mau ngubah sifat manusia itu kan mustahil, karena kita hanya dapat berkehendak atas apa yang kita perbuat gitu. Bukan dari atas apa yang orang lain akan perbuat. Ya. Jadi yang jadi urusan orang lain biar jadi urusan privat. Nah, urusan privatnya yang jadi urusan kita biar jadi urusan privat kita. Ruang publik kita penuhi dengan norma-norma sosial agar tidak terjadi konflik-konflik horizontal. Dan ruang privasi kita lindungi. Ruang privasi jangan dicampurin lah. Ya, gitu. Ya, setuju. Jadi mungkin ini ya, kita sudah membahas dari mulai materi, diskusi, dan kita sudah masuk ke konklusi. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin kata-kata yang kami pakai ada yang kurang sesuai atau mungkin terlalu berani mungkin ya. Tapi ini adalah apa ya, pikiran dari kami gitu. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam atuh. Yang umum. Selamat malam lah. Ya kan nanti yang nonton videonya siapa tahu bukan malam. Sil, Apa? nih harusnya emang yang ngebuka tuh Ira, karena di sini posisinya kan kita yang komen. Masa host komen ngaco? Ngerti nggak? Iya. Kami merupakan siswa semester 2 jurusan Akidah Filsafat Islam di Universitas Mahasiswa sih. apa? Mahasiswa. Apa? Oh, emang tadi Isun bilang apa? Bilangin siswa. Oh. Siswa, mahasiswa. Oh. Sorry. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh ulangi lagi ya tuh, jangan gitu. Gejala atau ritme politik juga kan itu subkultur kan? Well, 10 menit lagi beres. Yang pemilihan. Sorry, ini Zoom gratis jadi udah beres anjir. Harus ulangi.